Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Liza Navalia with NPM 224111079. And I will discuss the material for today meeting. Let's discuss it. Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dan Hubungan Tenaga Kerja. Pengertian MSDMI yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau MSDMI mengelola karyawan di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, hukum, serta kebijakan lokal. MSDMI meliputi pengrekrutan, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi kerja karyawan dalam skala global. Lalu selanjutnya ada fungsi dari MSDMI itu sendiri, yaitu yang pertama tentang rekrutmen internasional, di mana menemukan karyawan dari berbagai negara dengan mempertimbangkan budaya, hukum setempat. Lalu pelatihan lintas budaya, yaitu mempersiapkan karyawan menghadapi perbedaan budaya dan operasional. Selanjutnya ada kompensasi, di mana menyesuaikan gaji dengan standar lokal atau pada umumnya. Selanjutnya ada kepatuhan hukum, yaitu mematuhi regulasi ketenagakerjaan lokal di setiap negara. Selanjutnya ada hubungan tenaga kerja internasional, di mana hubungan ini melibatkan pengelolaan interaksi antara pengusaha, pekerja, dan serikat pekerja di berbagai negara. Perusahaan multinasional menyesuaikan diri dengan peraturan lokal serta perbedaan budaya dalam hubungan kerja. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor pada peraturan lokal, yaitu hukum tenaga kerja yang berbeda di setiap negara. Jadi ada faktor yang mempengaruhi pada peraturan lokal itu, yaitu dengan terkait dengan hukum tenaga kerja yang berbeda di setiap negara. Lalu yang kedua ada sertifikat pekerja, di mana peran sertifikat bekerja bervariasi di setiap negara. Selanjutnya ada globalisasi, yaitu mobilitas tenaga kerja dan operasi global meningkatkan kompleksitas hubungan kerja. Yang terakhir ada perbedaan budaya, yaitu ekspektasi dan pola komunikasi yang bervariasi antar negara. Selanjutnya ada tantangan MSDMI. Lebih kompleks dibandingkan dengan SDM domestik karena beberapa tantangan utama, yaitu yang pertama ada perbedaan hukum ketenagakerjaan, di mana setiap negara memiliki peraturan atau aturan kerja dan jaminan sosial yang berbeda yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada keberagaman budaya, di mana perbedaan budaya mempengaruhi gaya kepemimpinan dan komunikasi seperti budaya kolektivitas di Asia dengan individualis di Amerika Serikat. Selanjutnya ada pengelolaan talenta global, di mana memerlukan strategi khusus untuk mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan talenta multikultural. Lalu ada adaptasi teknologi, yaitu penggunaan teknologi berbasis cloud diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia di berbagai negara secara efisien. Selanjutnya ada strategi MSDMI. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dengan strategi berikut. Yang pertama ada standarisasi PS adaptasi, di mana kebijakan bisa beragam
atau seragam, di mana yang disebut dengan standarisasi atau disesuaikan dengan kondisi lokal atau adaptasi. Selanjutnya ada mobilitas karyawan, yaitu expatriate dan pelatihan lintas budaya penting untuk menghadapi perbedaan operasional. Lalu pengelolaan kerja jarak jauh, yaitu teknologi mendukung kerja jarak jauh, memberikan fleksibilitas dan mengurangi kebutuhan relokasi. Di sini ada studi kasus perusahaan multinasional, yaitu Microsoft dari China. Microsoft menghadapi tantangan ketika memperluas operasinya di China karena perbedaan budaya kerja dan juga regulasi ketenaga kerjaan. Di China, Microsoft harus menyesuaikan pendekatan manajemennya dengan budaya kerja yang lebih hierarkis dan peraturan yang lebih ketat terkait dengan keamanan dan privasi data. Lalu yang terakhir ada tantangan. Yang pertama ada perbedaan budaya. China memiliki budaya hierarki yang kuat dalam pengambilan keputusan. Dan pada hukum lokalnya, Microsoft harus menyesuaikan kebijakan privasi data sesuai dengan regulasi lokal yang lebih ketat. Lalu yang ketiga ada kompensasi, yaitu menyesuaikan paket kompensasi agar kompetitif di pasar tenaga kerja China. Dan yang terakhir ada solusinya, yaitu dengan Microsoft memberikan pelatihan lintas budaya dan memperkenalkan kebijakan yang sesuai dengan ekspektasi lokal. Lalu ada kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mematuhi regulasi privasi data. Lalu ada menghadapi paket kompensasi agar menarik talenta lokal. Okay, that's all my explanation and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.